Dia pulang ke Luwu tidak dikenal. Tidak ada publish terkait atletnya kita yang berprestasi ini. Ini saya anggap lucu ya, dia dijemput di Jakarta tapi dilupakan di Luwu. Organisasi ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan sebagai wadah berkumpulnya pemuda untuk berproses. Karena yang harus kita pahami, yang mengatur negara ini itu adalah lepasan-lepasan organisasi. Salah satu contoh pemuda yang kemudian berani keluar dari zona nyaman dan punya karya, ya seperti Bapak ini. Karena di Luwu ini banyak yang menjadi korban tawa. Korban apa? Korban tawa. Tawa? Iya tawa begitu? Iya tawa. Iya tawa, ada mobilnya. Iya tawa. Iya tawa, besar rumahnya. Iya tawa, iPhone HP-nya. Jadi satu kata tawa ini banyak merusak kita. Oh, tawa merusak kita judulnya. Judulnya tawa merusak kita. Untuk semua kader pemuda Pancasila di Kabupaten Luwu, di Sulawesi Selatan, untuk membantu podcast Akmal Maksimal untuk like dan subscribe, share-nya juga. Dan yang kedua, untuk semua kader atlet pencaksilat Kabupaten Luwu juga harus membantu like, subscribe dan share. Wah, terima kasih oleh teman-teman. Wes, terbantu sekali nih. Hey, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Akmal Maksimal YouTube channel. Hari ini saya bikin podcast lagi dengan salah satu orang yang berpengaruh. Kanda Adiatma. Adiatma apa bisa dipanggilkan Ki Adiatma? Atau Adiatma. Adiatma. Ada juga yang biasa panggil Adi. Adi. Yang paling akrab ya Adi saja. Ya, Adimu saja. Adi. Karena ini baru satu kali aku panggil langsung siap memang. Contoh-contoh ini memang terbuka, tidak ada dibilang tunggu dulu, tidak ada. Nggak kayak teman-temanku yang lain panggil so sibuk. Anak muda itu ya harus siap memang. Dipanggil untuk kemudian menunjang kreativitas pemuda yang lain di Kabupaten Luwu. Oh iya. Saya rasa yang harus penting disampaikan itu. Dan sebenarnya yang orang tidak tahu mungkin ya, kasih tahu dulu. Kanda Adi itu mantan ketua IPMIL. Mantan ketua IPMIL. Pengurus besar IPMIL. Oh, pengurus besar IPMIL. Pengurus besar IPMIL Raya di Asrama Kijang. Terus sekarang ketuanya IPSI. Jadi apa itu IPSI Kanda? IPSI itu Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Kebetulan di Luwu ini saya itu diamanahkan 2 organisasi untuk jadi ketua. Yang pertama itu ketua Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Yang kedua itu ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila di Kabupaten Luwu. Jadi saya ini masih ketua mahasiswa. Masih ketua mahasiswa dan pelajar. Sibuk, tidak terlalu sibuk ya memang ya? Sebenarnya sibuk. Tapi kenapa satu kali dipanggil langsung datang? Ya. Tidak sama yang lain, Pak. Beda. Ya artinya dalam hal ini saya sangat tertarik bahwa sebelum saya diundang hari ini, saya sempat bertanya, di Luwu ini tidak ada podcast juga ya, seperti di kabupaten-kabupaten yang lain. Ternyata ada anak muda yang kemudian juga memiliki kemauan untuk eksis. Itu. Ternyata saya dipanggil untuk pertama kalinya. Oh iya dong. Kita syukuri itu. Yang mau saya bahasin dia soal prestasinya teman-teman pencaksilat. Oh, pencaksilat. Iya, tapi sebelum itu ada endorse ini kan dah. Ini minuman Juzinga. Ini Juzinga ini di mana ini? Ini dari Ini Jalan Makmur kan dah. Yang di belakang ya? Jalan Makmur. Itu teman-teman bisa pesan. Ini bagus sekali ini. Juzinga sehat, murah, 100% buah asli.
Jadi teman-teman di Luwu yang mau mencoba minuman ini, silakan ke Belopa di Jalan Makmur. Jalan Makmur. Di Pasar Lama. Pasar Lama. Iya. Kita kocok dulu baru kita minum. Ini ada tagline-nya, Mandre maneng ki buah-buahan, nama gelo maneng ale-ale tak. Ya. Ini lokal banget ini. Iya. Ini salah satu produk UKM, jadi dukung terus UKM Indonesia. Dan selalu yang ini mendukung ekonomi negara. Minum kian. Ini alpukat ya? Merasa. Jangan lupa pesan, hubungi nomor WA-nya, IG-nya 100% buah asli. Oke, yang masalah ini karena tadi kejuaraan pencaksilat yang katanya satu-satunya yang dapat medali emas. Ceritanya bagaimana itu kan? Ya. Porda terakhir di Porda terakhir Sulawesi Selatan. Lu ini pada saat Porda waktu itu berada pada posisi paling buncit. Jadi di hari terakhir waktu itu saya ingat Lu masih belum mendapat raihan medali emas. Jadi kita berada pada posisi buncit di hari terakhir. Tetapi alhamdulillah di hari terakhir Porda waktu itu silat kemudian berhasil meraih medali emas itu sebanyak 5 dari beberapa kelas yang dipertandingkan di cabang olahraga silat pada saat Porda waktu itu. Alhamdulillah IPSI Kabupaten Lu mendapat raihan emas 5. Dan raihan emas itu yang kemudian sedikit mendongkrak perolehan medali Kabupaten Lu di Porda waktu itu, sehingga Lu pulang kampung itu tidak tertunduk lesu. Oh iya. Ada yang bisa dibanggakan. Tidak tertunduk lesu. Ada yang kemudian kita bisa banggakan melalui cabang olahraga silat ini. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ya saya diberikan kepercayaan dalam proses musyawarah cabang pencak silat untuk memegang amanah sebagai ketua umum pencak silat. Dan ya saya berharap bahwa silat ini kedepannya lebih besar dan lebih maju lagi di Sulawesi Selatan. Silat Lu ya. Kalau silat di Lu biasanya latihan di mana kan? Atau kayak program bagaimana itu? Ya kalau IPSI Lu itu punya padepokan di Patedong. Oh, ada padepokan. Ya, kami punya padepokan di Patedong. Alhamdulillah padepokan itu juga dibangun melalui dana hibah pemerintah daerah. Jadi teman-teman latihan di sana begitu? Ya, latihan di Patedong. Jadi kalau mau gabung ikut ini atau antar sekolah atau bagaimana? Ada pertandingan cabang di SMA, tingkatan SMA, tingkatan SMP juga ada, tingkatan kecamatan juga ada. Kalau kemudian ada yang calon-calon atlet yang punya kemampuan untuk silat, di IPSI ini ada 2 perguruan. Ada perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah, ada perguruan Persinas Asad LDI. Jadi kalau untuk kemudian bisa menjadi atlet, ya harus melalui delegasi 2 perguruan ini. Ya, masuk situ dulu. Masih di situ dulu. Masuk di situ. Kita masuk perguruan dulu, baru berbicara prestasinya itu berbicara di IPSI. Oh iya. Harus melalui perguruan dulu. Oh iya. Tidak bisa langsung masuk. Ini tidak punya di IPSI itu tidak punya dekeng. Aku pikir tadi kayak muka belajar pencaksilat deh. Masuk di mana dulu begitu tadi. Ya. Di situ tadi 2. Itu bisa 2. Itu tadi 2 perguruan. Tapi Bapak ini tidak bisa masuk Porda. Umur sudah lewat. Oh iya. Umur berapa sebenarnya? Terakhir untuk persiapan Praporda ini kita punya atlet itu umur ya minimal kelahiran 99, kelahiran 2000. Yang bisa jadi atlet hari ini toh. Kalau Bapak ini tidak bisa. Ini Bapak ini kan kelahiran berapa? 80-an. Katanya ada yang lucu kan? Apa itu? Soal ini prestasi di Lu. Bisa diceritakan lucunya bagaimana kan?
soal olahraga. Jadi yang soal medali itu apa? Oh, yang atlet ya? Iya, Atlet ya. atlet. Kalau sebelum saya jawab, saya minum dulu. Minum. Sekali lagi saya pasarkan ini. Kalau mau membeli ini, silakan ke Belopa. Alamatnya itu di Pasar Lama. Laksang atau Belopa Marasa. Marasa. 100% buah asli. Ya. Yang lucu gimana itu? Lucunya, ini saya sedikit bercerita. Saya sedikit bercerita. Di tahun 2000-an awal ya. Pernah ada atlet Indonesia, atlet lu, yang bernama Ibu Salma. Ibu Salma ini guru Sanawiyah sekarang. Sanawiyah di sini? Ya, Sanawiyah di Belopa. Lucu. Beliau ini pernah mewakili Indonesia di ajang SEA Games, dan Ibu Salma ini berhasil meraih raihan medali emas waktu itu. Ini kita sangat berterima kasih dengan beliau. Beliau ini pahlawan olahraga di Kabupaten Luwu. Beliau mendapat raihan medali emas waktu itu saya kurang tahu saya lupa di negara mana, mungkin Myanmar atau di mana. Lucunya begini, Ibu Salma ini, atletnya kita ini, pulang ke Indonesia, itu dijemput di Bandara Soekarno-Hatta sama menteri. Rombongan Kementerian Olahraga waktu itu. Beliau dikalungkan kalungan bunga. Setelah itu dijamu oleh pemerintah pusat. Tetapi lucunya, beliau yang kemudian mengharumkan nama Indonesia melalui silat, medali emas, dia pulang ke Luwu tidak dijemput. Dia pulang ke Luwu tidak dikenal. Tidak ada publish terkait atletnya kita yang berprestasi ini. Ini saya anggap lucu ya, dia dijemput di Jakarta tapi dilupakan di Luwu. Karena saya juga baru tahu ini kan. Ada paling. Kita saja baru tahu bahwa di Luwu ini pernah ada atlet silat yang mewakili Indonesia di ajang SEA Games dan berhasil meraih medali emas. Itu sebenarnya miris atau bagaimana kan? Ya, antara lucu dan miris. Antara lucu dan miris. Ya, lucunya ya tidak dijemput. Mirisnya ya mereka terlupakan. Kalau begitu modelnya seharusnya bagaimana Pak? Bukan kan dijemput di bandara ini lah. Iya. Di bandara internasional kemarin. Seharusnya ya lu juga harus menjemput. Lu harus menjemput. Lu harus kemudian mempublikasi ke semua masyarakat sehingga ada kebanggaan terhadap dirinya atlet itu, kebanggaan keluarganya, kebanggaan orang-orang yang lain untuk bisa seperti yang sama. Sehingga calon-calon generasi pelanjut di bawahnya itu juga punya motivasi, punya semangat untuk bisa seperti dia. Tapi ya ada contoh lah. Ada contoh. Itu PR kita bersama hari ini menurut saya. Iya, jadi pemerintah nggak gini. Seharusnya pemerintah bagaimana sama ini atlet-atlet kita? Ya, untuk hari ini saya sebagai ketua IPSI selalu berkoordinasi dengan KONI sebagai organisasi induk olahraga, untuk kemudian lebih memperhatikan cabang-cabang olahraga yang potensi untuk bisa mengharumkan nama Luwu di kejuaraan-kejuaraan di luar sana. Karena menurut hemat saya, ukuran maju sebuah wilayah, ukuran maju sebuah daerah, itu ketika olahraga di wilayah itu maju, secara otomatis daerah itu juga maju. Kita ambil contoh sederhana, negara-negara seperti Jerman, Amerika, Cina, negara-negara maju di dunia ini, mereka maju karena olahraganya juga maju. Yang menguasai semua cabang olahraga di Olimpiade, bola dan lain-lain itu kan Cina. Kayaknya negaranya Bapak itu Cina.
Karena memang setiap ada olimpiade, apa SEA Games, dia terus paling atas. Dia terus paling atas. Karena mereka tidak berbicara 100% mengenai urusan perut. Tetapi negara itu juga berbicara bagaimana olahraganya maju. Artinya kalau olahraga maju, manusia di wilayah itu tidak lagi berpikir untuk makan. Artinya sudah cukup untuk urusan perut. Jadi ada banyak waktu untuk berpikir olahraga. Atau mungkin itu bedanya negara berkembang sama negara maju kan? Bagaimana kamu menurut Kak? Ya mungkin juga bisa. Salah satunya itu. Kan kita masih negara berkembang. Saya tidak tahu ini negara berkembang atau negara mau berkembang. Mau berkembang atau berkembang juga. Yang penting jangan bubar negaranya ya. Terus masalah ini kan dah, kepemudaan. Iya. Kan kita masuki di pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Jadi menurut ini pemuda Luwu, khususnya Luwu harus bagaimana ini kan? Pemuda Luwu harus ikut Pancasila. Ya enggak juga. Artinya Siapa tahu harus berguru dulu. Tidak. Silat ini kan dasar untuk membela diri. Jadi kalau enggak punya dasar silat ya bahaya juga dengan kondisi negara hari ini ya. Jadi kalau saya menjawab daripada apa yang harus dilakukan pemuda hari ini, ya pertama pemuda harus berani keluar dari zona nyaman. Itu dulu. Pemuda harus berani keluar dari zona nyaman. Yang kedua, pemuda harus punya keberanian untuk bergerak, untuk bertindak. Kalau pemuda juga tidak punya keberanian untuk punya kreasi, ya percuma juga. Pasti pemuda banyak menghabiskan waktu di tempat tidur dan main HP, main game. Tetapi salah satu contoh pemuda yang kemudian berani keluar dari zona nyaman dan punya karya, ya seperti Bapak ini, seperti Anda ini kemudian punya pemikiran untuk Luwu ini juga harus punya podcast. Iya dong. Karena promosi. Luwu ini kan Luwu ini kan salah satu wilayah tua. Maksudnya wilayah itu kan? Kita ini kan punya kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu ini kan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Sungguh sangat disayangkan kalau perkembangan kepemudaan hari ini di era digital informasi ini kita tertinggal. Itu sangat disayangkan. Jadi pemuda harus berani keluar dari zona nyaman. Pemuda harus berpikir untuk mempunyai karya. Makanya kami di Pemuda Pancasila, saya kan juga di Pemuda Pancasila, saya juga di KNPI, KNPI Energi Harmoni. Ya, kami diajarkan untuk kemudian selalu mendorong kreativitas untuk bisa menghasilkan karya. Itu yang selalu kemudian diajarkan ketua KNPI-nya kami di kepemudaan. Jadi karena motivasi itu yang kemudian mendorong kami di Luwu ini selalu berkreasi untuk menghasilkan karya, selalu berkoordinasi dan diskusi dengan pemuda-pemuda yang lain. Luwu ini kita sebagai kabupaten ya. Saya sedikit bercerita. Luwu ini kan kita sebagai kabupaten ujung Sulawesi. Kita sangat tidak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi. Kita tidak terbiasa dengan kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler. Kita tidak terbiasa dengan itu. Sedangkan Makassar maju, kota-kota itu maju, karena kebiasaan masyarakatnya untuk kemudian menerima organisasi, menerima aktivitas kepemudaan. Itu yang kemudian harus kita biasakan di Luwu. Dan kami mencoba membangun opini di Luwu bahwa organisasi ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan sebagai wadah berkumpulnya pemuda untuk berproses. Karena yang harus kita pahami, yang mengatur negara ini itu adalah lepasan-lepasan organisasi.
bekas-bekas organisasi lah ya. Alumni organisasi. Alumni. Jadi organisasi itu sangat penting untuk sebagai wadah berproses pemuda. Organisasi harus dijadikan bengkel manusia sebagai laboratorium pemuda. Jadi harus berorganisasi anak muda. Wajib. Pemuda wajib punya perkumpulan. Wajib. Kalau tak bilang tadi begini kan, ikut organisasi atau berkarya. Tapi kan kalau dilihat di lu ini anak mudanya ini kan pergi kerja di tempat di luar negeri. Mungkin saya berpikir begini kan, sulit untuk berkarya kalau tidak ada pemasukan. Susah pemasukan. Bagaimana menurut tak? Karena saya pikir juga pemasukannya kayak anak tidak bisa kayak ibu juga berkarya kalau pemasukan tidak ada. Ya. Bagaimana menurut itu? Bagaimana menurut tak? Ya. Artinya begini. Kalau karena kan pemasukan penting sekali. Betul. Ya, artinya begini. Kalau kita ini mengembangkan kita punya podcast ini, kalau kita mengembangkan kita punya podcast ini, selain kita berkarya, itu kan juga punya pemasukan. Insya Allah. Itu. Cuman masih masih kadar apa? Masih kadar ada juga nanti. Masih kayak begitu. Oh, banyak lah. Ini kalau kita publish baik-baik ini kan berkembang ini kita punya podcast. Cuman mungkin harus berpikir masih bagaimana caranya menghadapi proses itu tuh. Iya. Cuman kira-kira itu yang gue bilang tadi, sulit kayaknya anak-anak berkembang kalau yang pikir cuman penghasilan. Ya itu. Ya karena saya pikir ya ekonomi bagaimana kan harus bagus dulu ekonomi baru dipikir yang lain tuh. Ya. Bagaimana kan menurut Pak? itu sebenarnya pertanyaan yang tidak sulit tapi susah. Jadi bisa dibilang ada banyak orang bisa berkarya. Bagaimana kan? Ya enggak juga. Artinya benar bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Itu benar. Tetapi di lain sisi sudah benar bahwa ya kita kemudian tetap melakukan aktivitas mencari uang, kerja. Tapi di lain sisi juga kita harus berkarya itu. Yang menjadi masalah juga kita di LU ini banyak sarjana-sarjananya kita ini yang kuliah di luar dari LU itu tidak pulang kampung. Itu juga jadi masalah itu. Tetapi saya lihat saya sempat diskusi dengan orang-orang di luar sana. Pemerintah daerah hari ini berusaha untuk kemudian membuka lapangan pekerjaan secara besar-besaran, menghadirkan investor masuk untuk bagaimana lapangan pekerjaan ini bisa terbuka sehingga pemuda itu tidak berpikir untuk ke Morowali, tidak berpikir untuk ke Papua, kita pulanglah membangun kampung. Tidak berpikir untuk keluar negeri. Kita pulang kampung bertani itu juga penghasilan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah petani. Kenapa bisa? Dia freedom, bebas. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah petani. Cuma banyak yang kemudian masyarakat membolak-balikkan itu. Dia jual tanah untuk pergi kuliah. Dia jual tanah untuk kerja. Dia jual tanah untuk keluar negeri. Jadi nanti sudah kerja, selesai kerja, beli tanah lagi untuk berkebun. Jadi kan lucu. Lu ini kan punya penghasilan alam yang luar biasa. Kita punya hamparan lahan yang besar. Apa salahnya pemuda hari ini tidak harus berpikir bahwa kita harus kerja di tambang, kita harus jadi pegawai, PNS dan lain-lain tuh. Coba pemuda bagaimana juga bisa berpikir bahwa bertani, berkebun, itu adalah juga pekerjaan yang kemudian berpenghasilan. Apalagi sekarang jahe merah. Iya.
Jadi kan tidak semua orang punya gaji, Oh iya. tapi semua orang punya rezeki. Wah, keren sekali kan. Iya. Oke. Tidak semua orang punya gaji, Tapi semua orang punya rezeki. Punya rezeki. Tuhan itu tidak bermain dadu. Iya betul. Tuhan tidak bermain dadu. Tuhan tidak bermain dadu. Jadi jangan takut. Oh, jangan takut, Le. Untuk tidak punya gaji. Oh iya. Insya Allah kita punya rezeki. Oh iya. Kan ada contoh ini kan, seperti relawan-relawan lah. Iya. Kan bisa dibilang relawan, ya rela tuh. Seperti teman saya di relawan ada itu. Kalau saya sebut di sini, ya relawan inilah terkenal lah. Iya, Saya iya. pernah podcast sama dia, terus saya tanya, relawan kan ini kan apa? Ya bersukarela, tidak ada sama sekali. Iya. Terus tapi kan relawan juga punya keluarga kan? Iya. Lah itulah tadi titik awal dari pertanyaanku tadi kan Nabi. Iya. Pertanyaan yang sulit tadi itu. Artinya kalau berbicara persoalan penghasilan ya, kalau kita mengukur bahwa penghasilan itu harus tinggi untuk kita bisa hidup, itu juga menurut saya salah. Bang Man tahu uang pandai di sini tinggi-tinggi kan Bang Man di sini. Persoalan tradisi itu. Persoalan tradisi. Padahal tadi uang pandai tidak dibahas di meeting tadi. Ini Tidak dibahas di briefing tadi. ini Wang Panai ini juga pernah menyiksa saya waktu mau menikah. Oh, menyiksa juga ya. Termasuk menyiksa juga. Oh ya, nanti dibahas di tempat lain. Artinya kan relawan tadi yang kita maksud, Iya. sampai hari ini kan tetap bertahan hidup. Iya. Artinya dia cukup. Tapi kan pahlawan juga ini kan ada orang tuanya. Bagaimana di situ? Ya, kalau dia bisa hidup sampai hari ini, artinya cukup. Oh, cukup. Ya artinya kan yang banyak merusak kita manusia itu hidup berdasarkan keinginan. Oh iya. Nah, tapi kalau kita berpikir untuk hidup berdasarkan kebutuhan, ya semua orang bisa hidup. Nah, kecuali kalau kita berpikir hidup itu berdasarkan keinginan, wah itu sulit itu. Karena di Luwu ini banyak yang menjadi korban tawa. Korban apa? Korban tawa. Tawa? Iya tawa begitu? Iya tawa. Iya tawa ada mobilnya. Iya tawa. Iya tawa besar rumahnya. Iya. Iya tawa iPhone HP-nya. Nah, jadi satu kata tawa ini banyak merusak kita. Oh, tawa merusak kita judulnya. Judulnya tawa merusak kita. Iya tawa. Tawa merusak Bagus kita. HP-nya. Iya tawa bagus motornya. Parah cicil ya, Itu yang memberatkan. Paksa. Berdasarkan keinginan. Bukan keinginannya kita, keinginannya orang. Karena kita mau mendengar bahasa tawa dari orang-orang yang lain. Iya tawa, bagusnya motornya. Iya tawa, bagusnya HP-nya. Itu yang banyak merusak itu. Jadi judulnya adalah tawa merusak kita. Tawa merusak kita. Itu. Iya, bagus. Dan bagaimana sama podcast kan? Nah, kan Bagaimana apanya nih? Kan mau mikir setengah jam bicara ini. Gak dulu kan deh apa? Kan biasanya diundang juga ke Bantaeng. Di mana tadi? Di mana kah? Di Makassar. Di Makassar podcast Ya. juga. Di mana tadi? Bastem apa? Di Bantaeng. Di Bantaeng. Podcast juga. Pasti belum ada podcast, Oh, belum Pak. Di Belopa aja baru satu. Mau ke Bastem. Oh, iya. Saya kemarin Atau bagaimana kah sistemnya di sana? ya kemarin ketua KNPI Iya. Arham Basmin itu diundang di podcast Bantaeng. Jadi beliau berbicara sebagai narasumber sebagai ketua KNPI Sulsel. Yang saya lihat di sana dukungan moral dan moral oleh pemerintah daerah terkait perkembangan kreativitas pemuda melalui podcast ini itu besar. Jadi dia didukung oleh pemerintah daerah. Jadi insya Allah ya ke depan ini ya Bapak ini harus lebih berani. Makanya tadi saya selalu sampaikan kita harus berani untuk mengundang narasumber di podcastnya kita, sehingga
narasumber ini kemudian membantu untuk membesarkan ini podcast. Saya berharap begitu kan. Iyalah, artinya pemberitaan yang kemudian masif hari ini dan cepat sampai ke pembaca, pendengar, itu melalui sosial media. Sosial media ya salah satunya YouTube. YouTube. Apalagi kan bisa dibilang terangkatnya Jokowi jadi presiden sama sama Pak Gubernur kita. Ya, Pak Jokowi ini salah satu contoh. Pak Gubernur Gubernur Sulawesi Selatan ini mantan Bupati Bantaeng. Gubernur kita adalah salah satu contoh pemerintah yang terpilih melalui branding media yang kuat. Artinya semua capaian kinerja pemerintahan beliau sebelum beliau menjabat di posisi tertinggi hari ini itu terpublish secara masif. Jadi beliau bekerja, kemudian dipublish oleh media, didengar dan dibaca, dipahami oleh semua masyarakatnya, sehingga masyarakat paham bahwa pemerintah mereka ini sedang bekerja. Jadi pemerintah juga, walaupun misalnya pemerintah di sebuah wilayah juga tetap bekerja sebagai pemerintah, tetapi kalau tidak terpublish ke publik secara masif, ya sama halnya masih beberapa masyarakat beranggapan bahwa pemerintah ini tidak kerja karena tidak ada publish yang masif. Kalau contohnya kan masalah pemerintahan kita di sini, Pemda di sini, kalau mau publish apa gitu, di mana biasanya? Kalau pemerintahan di Lu ini kan ada Kominfo. Oh, Kominfo. Ada Dinas Kominfo terkait untuk mempublish aktivitas kerja-kerja sehari-hari kepala daerah di Kabupaten Lu. Oh, jadi bisa dimasuk di situ dibaca Kominfo apa? Kominfo Lu begitu? Kominfo Lu. Di Instagram atau di Facebook atau? Saya kurang paham itu. Oh, kurang paham. Saya juga ini bukan orang Kominfo. Tapi pernah yang diwawancari sama Kominfo juga lah? Pernah terkait persoalan pelataran. Kenapa yang pelataran? Ya, pemerintah mau daerah. dibubarkan apa? Enggak juga. Kalau dibubarkan ya kita backup supaya tidak dibubarkan. Oh, iya. Mungkin Kominfo pada waktu itu mengundang kita sebagai penikmat pelataran. Seperti apa tanggapan positif negatifnya dengan hadirnya pelataran di Kabupaten Lu, di Belopa. Ada memang positif negatifnya? Negatifnya apa beda? Negatifnya? Kan UKM kan membantu ekonomi negara. Makanya waktu itu saya hanya berbicara positifnya. Karena negatifnya saya tidak dapat. Kan bisa dibilang pelataran juga yang bikin ramai kan itu? Iya, betul. Karena Belopa itu yang dari sini SMP sampainya SD Belopa yang ramai. Ya. Tapi ada pelataran sananya ramai lagi. Ya, betul. Itu makanya kemarin sempat kita diskusi dengan teman-teman di pelataran. Ya, alhamdulillah sampai hari ini tetap bertahan dan menjalankan aktivitasnya di pelataran. Karena artinya kalau mereka bertahan di lokasi Pemda di samping gedung Simpursiap, artinya Pemda merespon baik terkait persoalan itu. Karena banyak hal positif yang dihasilkan. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan. Ya, betul. Yang kedua ada tempat untuk berkumpulnya pemuda dan masyarakat di Kabupaten Lu, sehingga tidak banyak nongkrong di pinggir jalan dan meresahkan warga. Itu. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata begini. Air yang kemudian tidak dialirkan, air yang tenang dan tidak dialirkan, itu menimbulkan penyakit. Jadi air itu harus dialirkan supaya punya manfaat di luar sana. Bisa dialirkan ke aliran sawah, bisa dialirkan untuk kebun dan lain-lain. Jadi air yang tenang jika tidak dialirkan itu menimbulkan penyakit. Begitupun juga dengan pemuda. Kalau pemuda kemudian tidak dibuatkan aktivitas, tidak dibuatkan tempat dan dialirkan kreativitasnya, bisa menimbulkan penyakit juga itu. Pergi berkelahi dan lain-lain. Apalagi di lampu merah kan. Di lampu merah ini kan tempatnya gladiator bertemu.
Waktu dulu ya. Oh, dulu. Sekarang ini kan Belopa Sadar nih. sudah mulai sadar masyarakatnya. Jarang lagi kita dengar orang berkelahi kan. Jarang nih. Di anu juga banyak, di media sosial juga banyak. Ya, Pintar nih sekarang sampai berkelahi pindah nih. pindam itu tidak fisik lagi Pak. Iya. Tapi sampai ke hati lebih parah ini. Boleh barang. Pertanyaan terakhir kan dah. Ya, Kan jadi ketua Miki, banyak nih ketua pengalaman organisasi. iya. Kayaknya ujung-ujungnya caleg ini. Ini, Ya. ini, Bagaimana menurut ini tak? disuruh kampanye juga kita ini. Bagaimana menurut tak? Tapi kan sebenarnya jalur-jalur untuk jadi pejabat, ya minimal jalur-jalur yang sudah kita lalui itu. Iya. Ya, bagaimana menurut tak? Ini saya disuruh, Benar jalurnya tuh? disuruh kampanye atau apa ini? Nggak, anu Ji, kayak apakah memang betul dari semua background yang di belakang tadi yang kita sampaikan tadi itu adalah ujung-ujungnya tembus ke jadi pejabat atau calon legislatif atau bagaimana? Bagaimana menurut tak? Untuk hari ini saya belum berpikir sampai ke situ. Ya, tapi belum berpikir sampai ke situ. Ke situ mana ini? Untuk menjadi caleg. Oh, iya. Saya belum berpikir sampai ke situ. Oh, belum. Artinya saya berorganisasi hari ini ya murni memang karena saya mau berproses saja. Karena bisa dibilang saya ini S1 kemarin ini di Makassar itu kurang lebih 9 tahun saya baru selesai. Jadi memang saya ini penikmat organisasi. Saya ini penikmat proses di organisasi. Jadi saya berorganisasi kembali ke kampung, baik itu di KNP Energi Op Harmoni, Pemuda Pancasila, Ikatan Pencaksilat, ya murni memang saya mau berproses. Itu. Contohnya, saya ambil pencaksilat IPSI di Kabupaten Lu. Saya ambil IPSI di Kabupaten Lu ini bagaimana kemudian saya menahkodai sebuah organisasi pencaksilat ini sebagai cabur prestasi di Kabupaten Lu untuk bisa mengkoneksikan, mengkorelasikan ini IPSI dengan KONI, Dispora dan pemerintah daerah dan semua tokoh masyarakat. Saya kemudian harus publish keluar bahwa ada IPSI yang kemudian selalu mencetak atlet dan selalu mengharumkan kabupaten. Nah, sehingga ke depan ini saya kemudian punya rencana untuk mengarsipkan dan membukukan semua atlet-atlet silat dari Lu yang pernah berprestasi untuk dibukukan, diarsipkan dan kita dorong ke Dinas Perpustakaan Kabupaten Lu sebagai arsip daerah. Sehingga anak cucunya kita ke depan ini bisa kemudian membaca dan mengetahui bahwa atlet-atlet Lu ini pernah dihasilkan dan dicetak di pencaksilat. Itu maksud saya. Jadi saya memang hanya murni berproses. Kalau untuk caleg ya saya belum berpikir sampai sejauh itu. Oh, belum. Ya, artinya kan tapi kan memang seperti pernyataan tadi kita bilang bahwa orang-orang organisasi adalah orang-orang yang memimpin pemerintahan ke depan. Kita sendiri bilang tadi. Ya. Tadi kan saya hanya bilang yang memimpin organisasi hari ini, yang mengatur negara hari ini adalah lepasan-lepasan organisasi. Jadi bergabunglah di organisasi. Jadi sampai hari ini saya belum berpikir ke situ. Oh, belum. Tapi yang saya pahami kan garis tangan manusia itu sudah ditetapkan sama yang di atas. Garis sendiri. Ya. Bisa digaris sendiri. Jadi kalau garis tangannya saya sudah ditakdirkan ke situ, ya kenapa tidak? Kalau kita dipercayakan untuk amanahnya ke situ. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Karena saya berorganisasi ya memang hanya mau berproses saja. Oh, nikmati proses kan? Nikmati saja berproses. Apalagi kan apa? Kira-kira yang mau kita sampaikan ada lagi? Buat siapa begitu? Buat penikmat podcast atau saya atau siapa? Ya, kalau saya yang pertama, yang perlu saya sampaikan itu kita. Oh ya, saya. Ini saya mau menyampaikan. Langsung dikritik depan kamera. Langsung saya kritik depan kamera yang undang saya. Oh iya. Pertama, belajar banyak. Pertama saya kemudian mengapresiasi dengan langkahnya kita untuk bisa seperti
membuat seperti ini. Yang kedua, saya punya saran, podcast ini harus kemudian punya keberanian untuk mengundang juga tokoh-tokoh pemuda, tokoh petua dan lain-lain untuk dijadikan narasumber di podcastnya kita. Artinya tokoh-tokoh yang ada di LU ini kemudian harus terpublish keluar melalui podcastnya kita. Sehingga setiap narasumber yang kemudian diundang ke sini membantu untuk kemudian menyebar luaskan hasil diskusinya kita. Sehingga podcastnya kita ini semakin berkembang. Dan saya berharap bahwa podcastnya kita ini Akmal Maksimal kan? Ya, Akmal Maksimal. Ya bisa sama seperti podcastnya yang sudah besar di luar sana, seperti Deddy Corbuzier. Amin. Ini kan sudah mirip-mirip seperti Deddy Corbuzier ini. Amin. Itu minimal dulu kan, kejar dulu Rizal Jamal. Ya, kejar dulu Rizal Jamal yang ada di Sulawesi Selatan. Ambo Indo. Yang kedua yang perlu saya sampaikan untuk terkait kepemudaan di Kabupaten Luwu itu, saya berharap bahwa dengan hadirnya kami organisasi pemuda Pancasila itu memberikan warna baru di Kabupaten Luwu, menjadi wadah untuk menampung semua pemuda dari berbagai golongan, berbagai bendera, berbagai kelompok, untuk kemudian kita sama-sama berproses di pemuda Pancasila di Kabupaten Luwu. Di pemuda Pancasila di Kabupaten Luwu ini ada beberapa lembaga-lembaga sayap yang kemudian bisa menampung semua kemampuan dan kreativitas masing-masing. Contohnya saya sebagai ketua satuan pelajar di Luwu juga ini ada di pemuda Pancasila juga ini ada lembaga sayap hobi, ada PP Trail, ada NMAX Trail, ada lembaga buruh, lembaga pengusaha, ada lembaga hukum, kerohanian dan lain-lain. Jadi kami punya banyak wadah. Jadi pemuda di Kabupaten Luwu yang kemudian mau bergabung dengan kami, kami terbuka, kami mempersiapkan semua wadah untuk pemuda, kita bisa berproses sama-sama sehingga potensi yang kita punya itu bisa tergali di organisasi ini. Yang kedua, kita berkarya, berbicara tentang Kabupaten Luwu itu melalui organisasi di luar sana. Bantu ini penyampaian subscribe, share, gitu kan? Gitu. Jangan lupa like, subscribe, begitu kan? Untuk semua kader pemuda Pancasila di Kabupaten Luwu, di Sulawesi Selatan, untuk membantu podcast Akmal Maksimal, untuk like dan subscribe, share-nya juga. Dan yang kedua, untuk semua kader atlet pencaksilat Kabupaten Luwu juga harus membantu like, subscribe dan share. Terima kasih Anda. Terbantu sekali nih. Nanti insya Allah kita bantu untuk menyebarluaskan podcast kita. Terima kasih Kanda Ali atas waktunya. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa komen, kritik dan sarannya apa-apa saja yang harus saya kembangkan lagi. Terus siapa kira-kira yang harus saya temani podcast lagi gitu. Jangan lupa komennya, oke? Terima kasih sudah nonton dan dadah. Lumayan lama, Le. Iya, lumayan. Tidak terasa waktunya Pak kalau di podcast memang. Iya. Enggak terasa waktunya kalau